Kami tadi sudah membicarakan karena ada permintaan dari pemohon supaya keputusan kalau bisa sebelum tanggal 8. Apakah Ketua Mahkamah Konstitusi bisa diberhentikan? Mari kita cek aturannya. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini sering terjadi demo di Mahkamah Konstitusi, terutama setelah keluarnya putusan yang kontroversial terkait dengan umur Capres dan Cawapres. Menurut Anda, Ketua MK Anwar Usman melanggar etika ketika ada konflik of interest karena menjadi paman dari Gibran Rakabuming Raka yang secara tidak langsung ataupun secara langsung itu ada dalilnya. Ada dalilnya, tidak boleh orang punya hubungan keluarga itu mengadili. Baik persahabat sekalian, jumpa lagi bersama dengan saya. Dalam channel ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait keputusan MK yang cukup kontroversial, ya, yang mengundang beberapa guru besar di negeri ini untuk mengajukan peninjauan kembali dan menggugat putusan MK ini di Majelis Kehormatan MK, di mana Majelis Kehormatan MK ini sendiri diketuai oleh Pak Jimli. Nah, di sini kita tentunya juga akan penasaran apa keputusan dari Majelis Kehormatan tersebut. Namun dalam video ini disampaikan bahwa keputusan itu akan disampaikan kepada publik pada tanggal 7 November nanti. Tentunya tanggal 7 November ini menjadi hari atau tanggal krusial, karena disitulah kesempatan Majelis Kehormatan akan menyampaikan apa bentuk pernyataannya setelah mendengarkan beberapa masukan atau juga permohonan dari sekian guru besar terkait dengan keputusan MK terkait usia batas minimal usia capres ataupun cawapres. Dan seperti apa pernyataan dari para ahli dalam hal ini Majelis Kehormatan maupun juga dari beberapa tokoh termasuk ahli tata negara yakni Pak Yusril Iza Mahendra. Mari kita saksikan video selengkapnya. Kami tadi sudah membicarakan karena ada permintaan dari pemohon supaya keputusan kalau bisa sebelum tanggal 8. Tanggal 8 itu kan kesempatan terakhir untuk perubahan paslon, kan begitu. Nah, kami mendiskusikannya, kesimpulannya adalah kita penuhi permintaan itu, maka kita rancang putusan ini harus sudah selesai tanggal 7. Tanggal 7. Itu. Kenapa tanggal 7? Karena kita ingin memastikan jangan sampai timbul kesan. Timbul misalnya ada orang menganggap, wah sengaja ini dimolor-molorin. Gitu loh. Dimolor-molor. Baik sahabat sekalian, barusan kita mendengarkan bersama pernyataan dari Ketua Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK Pak Jimli menyampaikan bahwa keputusan atau putusan MK itu bakal keluar pada tanggal 7 November 2023. Ini dengan pertimbangan bahwa tanggal 8 itu merupakan pendaftaran terakhir ya untuk capres dan cawapres. Sehingga kalau memang keputusan tanggal 7 November itu keluar dan membatalkan atau menganulir putusan MK terkait dengan batasan minimal usia capres-cawapres, maka ini akan membahayakan Gibran jika kalau memang dari MK ini mengeluarkan putusan dengan menganulir atau membatalkan kembali keputusan MK sebelumnya. Dan kalau memang ini keputusan keluar, kita tidak tahu apakah Gibran tetap bertahan ataukah Prabowo masih bisa diberikan kesempatan 1 hari untuk mencari pendampingnya atau calon wakil presidennya untuk bertarung di Pilpres 2024. Kita nantikan sampai dengan tanggal 7 November keputusannya seperti apa. Apakah Ketua Mahkamah Konstitusi bisa diberhentikan? Mari kita cek aturannya. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini sering terjadi demo di Mahkamah Konstitusi, terutama setelah keluarnya putusan yang kontroversial terkait dengan umur Capres dan Cawapres. Bahkan 16 guru besar pun meminta supaya Ketua MK dicopot dari jabatannya. Tapi adakah peraturan yang mengaturnya? Mari kita cek. Sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1
tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dalam pasal 41-nya menyatakan bahwa ada 3 sanksi yang akan diberikan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Apa itu? Yang pertama, teguran lisan. Yang kedua, teguran tertulis. Yang ketiga, pemberhentian dengan tidak hormat. Jadi hakim MK maupun ketua MK dapat diberhentikan dengan tidak terhormat apabila terbukti melakukan pelanggaran yang berat. Kalau orang bertanya kepada saya, apa yang harus dilakukan? Saya setuju dan sepakat dengan pendapat atau permintaan dari 16 guru besar HTN tersebut, yaitu diberikan sanksi yang berat, pemecatan dengan tidak hormat. Demikian, terima kasih. Wah, ini satu pernyataan yang memang cukup menggemparkan kalau itu memang hakim MK atau ketua MK itu diberhentikan dengan tidak hormat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dan ini akan kita nantikan juga pada tanggal 7 November nanti, apakah permohonan dari 16 guru besar tersebut bakal diterima oleh Majelis Kehormatan MK, atau sebaliknya permohonan mereka ditolak dan ketua MK tetap menjabat posisi sebagai ketua MK dan juga putusannya tidak dianulir. Ini akan menjadi sebuah penantian yang menegangkan bagi segenap rakyat Indonesia, yakni pada tanggal 7 November itu akan menghasilkan sebuah berita yang cukup luar biasa, berita besar yang bakal akan viral di berbagai media sosial. Karena ini keputusan yang akan menentukan nasib bangsa ini, apalagi dalam menjelang persiapan untuk Pilpres nanti. Menurut Anda, Ketua MK Anwar Usman melanggar etika ketika ada konflik of interest karena menjadi paman dari Gibran Rakabuming Raka yang secara tidak langsung ataupun secara langsung itu ada dalilnya. Ada dalilnya, tidak boleh orang punya hubungan keluarga itu mengadili. Dalilnya itu nemo iudex in causa sua. Tidak boleh orang mengadili hal-hal yang ada kaitan kekeluargaan, kaitan dengan kepentingan diri sendiri. Tapi itu terjadi, Pak. Nah, makanya tadi katakan di bawah aja. Makanya sekarang saya lugas, benar itu salah, kenapa ditanyakan lagi? Jadi putusan Mahkamah Konstitusi itu diktumnya jelas sekali. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal 167 huruf Q itu bertentangan dengan UUD 45 kecuali dimaknai pernah menjabat atau sedang menjabat dalam jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah. Artinya substansi pasal usia 40 tahun itu berubah dengan putusan MK dan putusan itu final and binding, final dan mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak. Bahwa putusan itu kemudian di dalamnya mengandung kontroversi, itu siapapun bisa mempersoalkannya, baik para akademisi maupun politisi. Tapi segala kritik pendapat terhadap putusan itu, bahkan orang mau eksaminasi putusan boleh aja. Tapi sama sekali tidak menggugurkan, tidak mengubah substansi dari putusan itu sendiri. Baik, ini merupakan sebuah pernyataan sikap dari seorang Yusril Issa Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang, terkait dengan keputusan MK yang memang sangat kontroversial, yang akhir-akhir ini menghebohkan di berbagai media, baik media cetak, elektronik, maupun di berbagai media sosial. Dan ini merupakan pernyataan dari seorang ahli tata negara, menyampaikan kepada kita sekalian melalui video ini dengan keterangan persnya di depan awak media, mau menunjukkan bahwa memang sesungguhnya Pak Yusril sendiri juga tidak sepakat dengan keputusan MK tersebut. Namun sebagai warga negara tetap juga harus menjunjung apa yang sudah menjadi keputusan itu. Nanti yang berwenang untuk bisa menilai itu semua atau keputusan itu pasti adalah pihak yang terkait. Dalam hal ini adalah Majelis Kehormatan MK. Ini bukan persoalan menang kalah, tetapi putusan MK itu adalah putusan kaum tiran yang ingin memaksakan pelanggangan kekuasaan tadi. Itu bukan putusan atas nama konstitusi, tetapi itu putusan kaum tirani yang menggunakan tangan-tangan Mahkamah Konstitusi. Bahayanya apa? Bahayanya adalah kita semua tidak ada kepastian dalam menyelenggarakan proses demokrasi ini. Habib nanya barusan, Bang, tirani itu siapa? Kata Habib. Ya, tirani itu adalah siapa? Orang yang ingin memaksakan kehendaknya
Saya tadi sudah sampaikan Itu 3 kira-kira skenario siapa itu. yang memaksakan Artinya apa? Bahwa ini kita sedang tidak baik-baik saja. Kita tidak ingin pemilu ini hanya menjadi ajang ritual, ajang prosedural formal. Oh ya, ini demokrasi, demokrasi. Orde Baru juga ada pemilu. Orde Baru ada pemilu, Pak. Tapi kita tahu Orde Baru menyelenggarakan pemilu dengan cara-cara curang. Curangnya di mana? Menggunakan instrumen kekuasaan. Apakah MK tadi berdiri sendiri? Tidak. Udahlah, kita nggak perlu dibodoh-bodohin lagi. Gamblang itu. Ini pengkhianatan terhadap mandat reformasi. Jadi bagi kita adalah, kita harus kembalikan ini. Kembalikan semangat reformasi dan demokrasi itu. Ini pernyataan dari Bung Masinton ya, salah satu anggota DPR RI terkait dengan keputusan MK. Lagi-lagi keputusan MK ini banyak pihak yang menentang atau menolak atau tidak sependapat dengan keputusan MK tersebut. Namun lagi-lagi kita juga harus diminta untuk bersabar sampai dengan tanggal 7 November nanti ketika putusan Majelis Kehormatan MK memutuskan apakah keputusan MK sebelumnya dianulir atau keputusan itu ya sifatnya seperti yang dikatakan Pak Yusril tadi bahwa sifatnya itu mengikat. Nah ini nanti kita tunggu atau kita nantikan pada tanggal 7 November nanti. Putusannya itu sendiri problematik dan saya kira ini bisa dianggap orang sebagai satu ada penyelundupan hukum di dalamnya, bisa ada bisa ada kesalahan tidak nyambung dalam putusan itu sehingga kalau dilaksanakan nanti tentu akan menimbulkan permasalahan baru. Kalau saya sih berpendapat itu kalau terjadi pada saya mengatakan ya terima kasih MK Anda sudah beri keputusan dan membuka pintu bagi saya di bawah 40 tahun dan kebetulan jadi kepala daerah atau pernah menjadi kepala daerah untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden, tapi saya tahu ini putusan kontroversial daripada menimbulkan reaksi di tengah-tengah masyarakat dan menimbulkan permasalahan legitimasi di belakang hari. Ya saya terima kasih, tapi saya nggak usah maju aja deh daripada timbul masalah di kemudian hari. Saya kira mungkin itu merupakan satu cara yang bijak. Walaupun saya ketua partai, tapi saya tidak dapat melepaskan diri saya sebagai seorang akademisi dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya akademisi di bidang hukum tata negara. Saya tahu putusan MK itu problematik, saya tahu implikasi-implikasinya, dan kalau dilaksanakan bisa kontroversial, dan saya akan sampaikan itu kepada rapat koalisi, dan kita lihat nanti pandangan dari ketua-ketua partai yang lain, dan kita musyawarahkan. Andai pun dikatakan bahwa ya meskipun kontroversial kita jalan terus mengajukan Pak Gibran, ya saya sebagai anggota koalisi mengatakan ya saya menghormati putusan koalisi, karena dalam demokrasi itu kan orang yang kalah harus ikut orang yang menang. Ya, jadi kalau misalnya ada 9 orang mengambil keputusan, 7 orang setuju, 2 nggak setuju. 2 yang nggak setuju kan nggak boleh ngambek. 2 yang nggak setuju itu harus tunduk pada keputusan mayoritas. Baik, ini satu pernyataan dari Pak Yusril. Kalau seandainya beliau adalah Gibran, maka ia memutuskan untuk tidak maju menjadi cawapres. Sekalipun keputusan MK itu sudah memberikan ya pintu masuk yang baik untuk Gibran, karena biar usia belum berusia 40 tahun sekalipun bisa diberi ruang untuk maju di Pilpres. Dan ini salah satu pernyataan sikap ya dari seorang Yusril Iza Mahendra. Ya, karena beliau sendiri paham bahwa sekalipun beliau adalah ketua partai, tetapi juga beliau adalah seorang akademisi, sehingga tentunya juga pernyataan-pernyataan sikap yang ia sampaikan juga tidak berada di luar daripada kajian akademisi itu sendiri. Sehingga menurutnya keputusan MK ini sifatnya adalah problematik. Sehingga sarannya sebaiknya Gibran ya jangan maju. Tapi kalau akhirnya maju ya apapun yang terjadi harus konsekuensinya itu tetap diterima. Baik sahabat sekalian, itulah beberapa buah video yang coba direaksi pada kesempatan kali ini. Dan dari beberapa video yang direaksi tadi, kita tentu punya satu kesimpulan untuk sementara, yakni kita harus bersabar sampai dengan tanggal 7 November nanti. Karena tanggal tersebut, ya Majelis Kehormatan MK akan memberikan putusan terkait permohonan dari sekian guru besar yang mana mereka tidak menerima keputusan MK terkait dengan batas minimal usia capres ataupun cawapres. Nah, di sini kita tentu akan menantikan tanggal tersebut, karena tanggal tersebut akan menjadi sejarah bangsa ini, di mana
keputusan MK tetap dijalankan atau harus dianulir. Dan jika keputusan MK itu ternyata, ya keputusan Majelis Kehormatan MK itu ternyata membatalkan atau menganulir kembali putusan MK, maka dengan sendirinya Gibran harus mundur untuk menjadi cawapresnya Prabowo. Dan Pak Prabowo masih memiliki sisa waktu 1 hari, karena keputusan tanggal 7 dan tanggal 8 itu batas terakhir untuk pendaftaran. Berarti Pak Prabowo masih memiliki 1 hari untuk mencari pengganti jika keputusan MK sebelumnya dianulir. Tapi semua ini masih dalam bentuk dugaan saja. Yang pastinya tentu kita akan menunggu keputusan resminya pada tanggal 7 November nanti.